berjumpa lagi dalam perkuliahan kita yang kedua, di pertemuan yang kedua. Kalau yang kemarin kita pertemuan masih membahas tentang ilustrasi dari mata kuliah hukum perdata, kemudian kita juga membahas masalah hal-hal yang melatar belakangi apa sih, kenapa sih kita harus belajar hukum perdata di dalam Fakultas Hukum selama kita kuliah di Fakultas Hukum ini gitu ya. Terus kemudian saya juga sampaikan beberapa referensi, termasuk referensi buku utama. Buku utama yang saya sampaikan kemarin adalah KUH Perdata. Kalau kita bicara tentang hukum perdata, pasti bicara tentang KUH Perdata. Terus yang kedua adalah referensi internal saja, kalau itu menjadi mungkin nggak terlalu berat ya. Kalau mau beli buku ya sebenarnya ada namanya banyak buku hukum perdata yang referensinya juga ada, kemarin juga sudah saya kirimkan ke kalian semua. Tetapi kalau memang itu menjadi sesuatu hal yang berat, maka saya kemarin sudah memberikan way out ya. Salah satu solusinya adalah silahkan setidaknya Anda memiliki buku yang Anda fotokopi. Saya tidak dalam konteks ini fotokopi karena apa? Buku ini memang kita buat, kita rumuskan dulu waktu almarhum Ketua Yayasan Pak Hendro masih ada gitu ya. Artinya hukum perdata pada waktu itu kebetulan yang pengampunya adalah saya dan Pak Hendro, maka itu bisa menjadi referensi untuk kalian semua dalam melakukan catatan-catatan kecil sehingga kalian semua punya kenang-kenangan selama kuliah itu seperti apa. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kemarin saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini akan sangat serius di maksimal sekitar 20 menit pertama gitu ya. Artinya saya minta kalian semua untuk diskusi interaktifnya, apa hal-hal sehingga saya tidak dalam konteks hanya melakukan memberikan ceramah saja, memberikan paparan saja, tetapi saya berharap dapat feedback dari kalian semua untuk mendiskusikan beberapa materi-materi yang terkait dengan hukum perdata. Deal ya, kemarin sudah, terus saya minta ke kalian untuk serius, gitu ya. Terus masalah absensi, saya sampaikan untuk saya kembalikan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk lengkapi absensinya, teman-teman. Karena kita tahu persis bahwa satu kelas ini kita ada 90 orang. Lebih, setahu saya ya. Tapi hari-hari kemarin sudah masuk ada sekitar 77 orang, gitu kan. Hari ini masih 55. Tapi tidak apa-apa, saya yakin nanti kalian semua akan nyusul, dan kita juga tahu sebenarnya agenda perkuliahan kalian adalah hari Senin malam ya, Mas Rudi ya. Tapi hebatnya Mas Rudi ini berkomitmen untuk jangan sampai waktu itu kosong gitu ya, Rud. Ya Mas Rudi ya. Makanya kan Mas Rudi mintanya, Pak, kita kasih jam pengganti dong. Oke, kalau memang begitu kita kasih jam pengganti. Alhamdulillah kita dealingnya hari Selasa, hari Rabu ya, Mas Rudi ya kemarin itu. Hari Rabu pukul jam yang sama. Saya terima kasih, saya senang selama itu menjadi fleksibel buat kita, sehingga yang penting kalian semua jangan sampai kurang gitu ya, atau tidak menerima mata kuliah atau pembelajaran seperti yang diharapkan oleh kita semua. Oke, kita mulai ya. Febrina, Dita, Arfa, Kelin, ya toh, Cindy, Hasim, Muammar, kalian akan saya panggilin begini, dan nanti saya akan juga diskusi dengan kalian modelnya seperti ini. Ya, oke, ini materi yang kemarin sempat saya share-kan ke Anda semua. Nah, kenapa kita bicara tentang hukum perdata ya? Kenapa diperlukan pembelajaran itu? Ada yang mau ngasih dulu refresh yang kemarin. Kita bicara tentang hukum itu ada berapa macam. Yang belajar PIH-PHI siapa yang ngajar? Pak Junus sama Pak Pak Ismail. Oh, Pak Ismail Azaz ya. Oke, sekarang coba bedakan. Ada berapa macam sebenarnya hukum itu kategorinya? Publik, ada privat, gitu kan? Hukum perdata ini masuk hukum privat apa publik? Dep. Privat, Pak. Privat. Ketika kita bicara tentang hukum privat, maka sebenarnya kita bicara antara hubungan hukum subjek hukum. Apa sih subjek hukum itu?
Balik ke situ karena itu dasar ya. Kalian semua ini subjek hukum apa bukan? Halo? Kalian semua Iya, ini Pak. subjek hukum nggak? Iya, Pak. Dika, oke. Kalian subjek hukum. Terus kemudian kalau di Mojokerto apa? Ciwi Kimia itu subjek hukum apa bukan? PT Ciwi Kimia, PT Miwon, PT Iya. Ajinomoto, PT apalagi di Mojokerto banyak ya? PT. Oke. Subjek hukum apa bukan? Christopher, Bunga, Natasha, Siful, Cindy, ayo, Ananda. Apa sih subjek hukum itu? Kalau kita itu adalah subjek hukum, apa namanya? Istilah yang dipakai di PIH-PHI apa? Subjek hukum, ayo toh, Ruth, ayo Ruth. Kalau manusia itu disebut sebagai subjek hukum apa? Orang, ya. Subjek hukum itu ada dua. Subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum. Siapa subjek hukum badan hukum? Semacam tadi PT, yayasan, koperasi, terus kemudian perkumpulan yang berbadan hukum. Itu adalah subjek hukum apa? Badan hukum. Hayo, bangun semua. Diajak ngobrol ini supaya kalian nggak ngantuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi cuma Siap. merefresh juga Dengarkan. yang kalian pelajari pada waktu PIH-PHI ya. Benar nggak? Subjek hukum itu ada dua itu. Siapa sih subjek itu? Subjek hukum itu? Subjek hukum adalah apa, Deb? Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang berhak dan mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Nah, Lebih seperti itu. berarti itu bicara tentang hak. Kewajibannya ada nggak? Betul itu, tapi tentang hak. Kewajibannya ada nggak? Ada, Pak. Apa? Berarti kalau kita pakai bahasa sederhana boleh nggak? Bahwa subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Betul begitu bisa? Iya, Jadi bisa, yang Pak. disebut Iya, bisa, sebagai Pak. subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Karena ketika ada, kalau kita bicara tentang hak harus bicara tentang kewajiban, begitu kan? Betul nggak? Kalau ada Iya, orang Pak. yang ngomong Betul. tentang hak saja tanpa bicara tentang kewajiban itu namanya bullshit kan? Itu tidak pernah ada keseimbangan. Iya. Atau adanya kewajiban saja tetapi tanpa hak. Itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu kan? Pasti orang nggak terima dan itu akan bicara tentang equity, tentang proporsional, tentang keadilan. Benar nggak? Begitu Oke. nggak? Benar nggak? Oke, Pak. Jadi Benar. begitu hukumnya orang hukum kan begitu. Pada waktu kita bicara tentang subjek hukum berarti kita itu sebagai manusia, sebagai person, berarti subjek hukumnya orang itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Ketika saya melakukan kewajiban, maka akan punya konsekuensi berupa hak. Betul begitu ya? Iya. Ya, ya, Iya. Pak. Mau suami, mau istri, mau anak, mau bapak, mau ya toh, ibu, mau tetangga, Iya. selalu punya unsur namanya hak dan kewajiban. Makanya Kewajiban. itu hukum. Betul gitu ya? Ini logika dulu dibangun. Terus kemudian ketika kita bicara tentang subjek hukum, apakah setiap subjek hukum itu cakap di hadapan hukum? Terus. Larus. Ayo. Apakah setiap subjek hukum itu selalu cakap di hadapan hukum? Ayo. Tidak, Pak. Tidak selalu, Pak. Tahu, Pak. Alasannya apa ketika kita bicara tentang tidak selalu? Ya toh, tadi kan bicara gini kan. Apakah kita bicara tentang subjek hukum? Apakah setiap subjek hukum itu punya kecakapan atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum? Tidak selalu, karena hukum mengatur
bahwa untuk cakap melakukan tindakan hukum sudah ditentukan syarat sahnya, gitu kan? Bener kan? Misalnya anak kecil umur 10 tahun, kemudian dia melakukan perjanjian, boleh nggak? Boleh. Jawaban Nggak boleh. boleh, Pak. Sah nggak? Artinya, kalau tadi dia boleh, berarti melakukan tindakan hukum boleh. Tetapi apakah dia cakap hukum? Tidak cakap. Artinya Tidak tindakan cakap. hukum yang dia lakukan itu bukan merupakan perbuatan hukum. Hukum. Paham ya dari sini ya? Dari koridor ini kalian harus pahami dulu. Sehingga kita ketika bicara tentang hukum privat, tentang hukum perdata, maka Anda akan harus menemukan yang dimaksud hukum perdata itu adalah, karena hukum privat itu, menemukan apa? Subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain. Bertemulah mereka. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perikatan, bisa di dalam konteksnya bentuk apapun, termasuk tentang bagaimana dia cakap hukum. Kemudian kalau orang melakukan tindakan hukum, kemudian dia sudah cakap hukum, maka sebenarnya ada apa? Ada tanggung jawab, namanya tanggung jawab hukum. Yes, gitu ya? Nangkep ya? Iya Pak, nangkap. Ya, Pak. ya. Jadi jangan kira bahwa setiap orang, setiap subjek hukum itu bisa melakukan tindakan hukum. Itu punya konsekuensi hukum. Misalnya ada orang gila, kemudian dia mengambil barang, ya toh? Mengambil barang sesuatu. Apakah dia masuk dalam kategori pencurian? Tidak, Pak. Pasti dilakukan. Nah, dia cakap nggak? Tidak. Dia bisa nggak melakukan tindakan hukum? Bisa. Tapi apakah dia cakap melakukan tindakan hukum? Tidak. Apakah dia bisa melakukan itu? Tidak. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang kita terima di materi PHI ya. Jadi orang hukum itu logik benar kan? Kalau orang mampu melakukan, mampu itu sebenarnya apa sih kalau secara rasiologisnya? Secara rasio yang benar, otak kita menerima adalah orang yang menyadari perbuatannya, begitu bukan? Iya Pak. Ya, Pak. Karena ketika dia berbuat, maka sebenarnya dia harus bertanggung Bertanggung jawab. Jawab. Nah, gitu. Tidak ya? Selesai ya? Ini masih tentang. Terus kenapa kita harus bicara tentang hukum perdata? Ya, hukum perdata itu hampir saya pastikan, ya, bukan hampir saya pastikan, hampir pasti itu mengatur. Nah, hukum itu kan gitu ya, sifatnya mengatur. Oleh siapa? Ya, oleh kesepakatan. Kalau teorinya welfare state, teorinya J.J. Rousseau, misalnya perjanjian, ya selesai. Kalau kita bicara tentang negara kesejahteraan, maka negara yang mengatur. Basicnya apa? Rule of the law, gitu kan. Hukum itu di atas segala-galanya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang welfare state, kita bicara tentang perjanjian masyarakat, masyarakat yang kumpul tadi. Ini pelajaran di mana? Ilmu negara, toh? Kumpullah orang-orang itu, kemudian mereka bikin kesepakatan. Kesepakatan ada dua sisi, namanya kesepakatan publik, mereka sebagai negara berhadapan dengan rakyatnya, atau hubungan antara rakyat dengan rakyat, atau orang dengan orang. Jadi tadi saya bilang, ketemunya subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain. Ruth, kamu lagi di luar ya, Ruth? Enggak, Pak. Oh, rame. Di Coba titik kamar, Pak. Biasa gitu ya. Pada waktu kita merespon, buka munculnya, gitu kan. Habis itu tutup lagi, biar nanti enak suaranya, gitu ya. Tapi suara saya kedengaran bersih kan? Bersih ya? Iya bersih kok Pak. Ya, Pak. Bersih Pak. Ya. Ini bagian yang harus kalian coba untuk telaah. Dari awal ini teorinya harus ketemunya bahwa pada waktu ketemu orang dengan orang, maka kita belajar tentang hukum perdata. Ya. Nah, oke. Dalam perspektif teori, ya, beberapa pendapat, beberapa tokoh itu berpendapat. Apa sih yang dimaksud hukum perdata? Kalau tadi kan saya bicaranya tentang bagaimana mengatur hukum ini, mengatur tentang hubungan orang dengan orang. Dalam lapangan apa? Dalam perspektif apa? Bisa dalam perspektif orang dengan orang yang saya bilang tadi. Bisa juga orang itu selalu punya namanya harta kekayaan. Sudah ada harta kekayaan,
di situ muncul lagi namanya iya, mana Sim? Matiin Sim. Suaranya mengganggu itu Sim. Oke, ya, nangkep ya. Jadi ketika kita bicara tadi, kita bicara tentang hubungan orang dengan orang. Lapangannya apa? Tentang kekayaan, bisa tentang kepentingan, bisa tentang kewajiban dan hak. Gitu kan? Pak Wiryono bicaranya apa? Rangkaian hukum antara orang atau badan hukum. Kalau tadi kan kalimat saya, antara subjek hukum satu dengan yang lainnya yang mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat. Kesimpulannya dalam konteks hukum perdata ini pada dasarnya adalah apa? Kita harus tahu itu. Apa? Yang mengatur tentang hubungan subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. Ya, untuk apa? Dalam ranahnya hukum, dalam ranahnya hukum atau hubungan perorangan, dalam ranahnya hukum kekayaan, yaitu harta kekayaan, maupun kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kalau saya tadi menyampaikan salah satunya menambahkan tentang kepentingan. Bisa? Paham ya? Artinya apa? Tidak semata-mata harta yang dibicarakan di sini, tidak semata-mata hubungan orang di sini, tentang kewajiban ini gitu-gitu ya. Tentang misalnya ketika terjadi pernikahan, maka suami wajib untuk melakukan apa? Nafkahi istrinya, Pak. Menafkahi. Nafkah yang mana? Lahir batin. Nggak usah didetailkan. Lahir batin diartikan secara perspektif undang-undang. Ya. Jadi begitu. Jadi hukum perdata itu sedemikian rupa. Nah, sekarang ranahnya apa? Nah, kalau kita bicara tentang hukum perdata, maka Anda harus menemukan. Ya, ini yang lebih jelas lagi. Hukum privat itu apa? Ranahnya adalah ranah hukum keluarga dan kekayaan antara subjek hukum tadi, antara hubungan individu warga dengan individu dengan alat negara sejauh negara itu dalam rantai kedudukan sebagai individu. Masuknya mana? Kalau hukum materialnya namanya hukum perdata. Kalau di UNER itu selalu tidak mau dibicarakan bukunya apa? Namanya KUH Perdata yang kemarin saya bilang. Tapi pada dasarnya tetap itu adalah terjemahan BW. Yang kedua itu hukum dagang. Yang ketiga hukum perdata internasional. Apa ini dampaknya? Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah luas cakupannya. Jadi kita bicara, ketika bicara tentang hukum perdata dalam arti sempit, ya hukum perdata tok, gitu kan. Dalam arti luas, hukum perdata plus hukum dagang. Kalau sekarang kan pengembangannya sudah banyak tuh. Hukum dagang itu sudah beberapa tidak digunakan. Tetapi yang digunakan apa? Yang banyak itu adalah hukum bisnis yang sekarang itu berkembang. Hukum perdata internasional hubungannya, subjeknya adalah subjek hukum orang atau badan hukum. Tetap subjek hukum tadi berhadapan dengan antar negara. Terus yang kedua, jadi kalau ada pertanyaan juga, apa sih hukum perdata material? Bicara tentang aturan hukumnya. Apa perdata formil? Hukum acaranya, bagaimana proses penegakan hukum material yang dilakukan melalui hukum acara. Yes? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nangkep ya? Iya, Pak, paham. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, di dalam ranah pembagian hukum ini juga dibahas di dalam mata kuliah PHI-PIH gitu. Masa berlaku itu ada dua, ius constitutum itu kondisi yang sekarang, ius constituendum itu adalah kondisi yang ideal bagaimana, gitu ya. Jadi hukum itu diaturnya sedemikian. Saiki modelnya kayak apa sih orang apa namanya tentang KTP gitu kan, misalnya harus diatur seperti apa. Terus nanti bicara ius constituendumnya, bicara tentang idealnya
KTP itu diatur seperti ini, gitu lah. Ya. Terus kemudian kita bicara tentang wujud. Bentuknya bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ini dalam ranah hukum ya. Wilayah kerjanya nasional internasional, sifatnya umum, kalau lex generalis, yang satu spesialis. Kalau yang fungsi, kita bicara tentang hukum dalam perspektif material, tentang aturannya banyak. Kemudian bagaimana penegakan aturannya, berarti dia bicarakan di dalam hukum, dalam fungsi formil. Ya, mantap. Saya senang ngajar kalau selama komunikatif enak, terus kita itu menghargai, kita sama-sama menghargai, insya Allah kan lebih nyaman ya. Nah, ini kita masuk sejarah lahirnya KUA Perdata. Dari situ ada pertanyaan enggak, adik-adik? Ini masih sifatnya warming up sih ya, tapi kita coba untuk masuk ke masalah materi yang sebenarnya. Bicara tentang sejarah, menurut Anda nih, KUH Perdata itu bikinan kita bukan? Iya Pak, bikinan Bukan, kita. Pak. Yakin. Apa? Iya Pak. Bukan, Pak. Bukan. KUH Perdata ini merupakan kodifikasi, merupakan ratifikasi, atau bukan merupakan kodifikasi istilahnya. Dari mana? Dari original buku yang mengatur tentang hukum privat. Makanya istilahnya aslinya apa? Bergelik wetboek gitu kan. Istilah Belanda. Ya, Pak. Kenapa begitu? Karena kita dijajah selama ini oleh Belanda. Kenapa begitu? Karena 161 IS, 131 IS yang menyatakan apa? Semua aturan di Belanda berlaku untuk Hindia Belanda. Yes ya, gitu ya. Dari mana sebenarnya itu? Awalnya itu tetap dari Corpus Juris Civilis. Romawi, abad berapa? Ke-6, gitu kan? Masuk kode sivil, Prancis. Baru masuk Belanda tahun 1838. Sesungguhnya hari ini kita itu berarti menggunakan, betapa luar biasa ya. 1807, 1838 masuk Indonesia. Tahun berapa? 1945 gitu kan. Azasnya dipakai apa? Azas konkordansi. Kalau ditanya apa azas konkordansi? Azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Azasnya adalah azas konkordansi. Yes ya. Ini semua ada di buku yang saya bilang ke kalian semua untuk difotokopi kemarin di Pak Yusuf ya. Nah ini 131, 163 IS. Ya toh? Ini yang membuat kita harus mengikuti, kalau bicara tentang ini ideal nggak buat kita hari ini, sampai hari ini sistem hukum kita tentang hukum privat masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Yes ya, paham ya? Makanya saya bilang ke kalian KUH Perdata ini hukum pegangan wajib, pegangan yang Anda pahami hari ini sampai kapanpun, di semester kapanpun, itu akan jempol kalian memahami hukum perdata. Maka Anda akan bisa untuk memahami hukum secara komprehensif dalam konteks lapangan hukum privat. Ya, oke. Amelia, yes Amelia. Kamelia saut Kak. Naik sepeda Kamelia ternyata. Arif, Wonomi Harjo. Oke ya. Nih, jadi azasnya adalah konkordansi. Ya memang harus kita akui, karena apa? Akibat azas konkordasi itu ada istilah dualisme dalam perspektif hukum perdata. Karena apa? Diminta untuk dilakukan penerapan hukum perdata murni, BW-nya ya toh. Kemudian ternyata perdata adatnya masih tetap berlaku, termasuk adalah hukum apa? Islam. Benar nggak? Siapa yang coret ini? Ayo. Jangan gangguin ya.
Terus yang kedua, ada kemungkinan namanya pendudukan diri secara sukarela. Istilahnya apa? Under where artinya bisa jadi karena hukum perdata barat ini nanti kan akan dipilih, silahkan mengikuti hukum perdata barat, silahkan mengikuti. Makanya nanti di mata kuliah selanjutnya akan ketemu juga ada hukum adat dan ketemu juga hukum Islam gitu. Faktanya hukum kita ini masih dalam hal-hal hukum misalnya dalam kaitannya dengan waris gitu kan, dengan pernikahan berlaku tentang hukum adat dan hukum yang sifatnya religius. Yes? Ya? Makanya ada istilah nantinya nama penundukan. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Hukum perdata dalam perspektif sempit, dalam arti sempit, itu hanya BW saja. Tetapi ketika bicara tentang hukum perdata dalam arti luas, BW dan hukum dagang. Ya. Hukum dagang itu kalau dalam bahasa Belandanya namanya WPK. Wet, Book, Van, Kop, Handel. Kop handle. Jadi saya kan meminta kalian wajib hukumnya untuk punya namanya kitab undang-undang hukum perdata. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba nanti ya kita bicara tentang sistematika dulu. Jadi di dalam hukum perdata, jadi KUH perdata yang sampean pegang itu, sampean masih ada yang belum punya? Saya berharap semua sudah beli. Jadi ketika kita bicara tentang hukum perdata, KUH perdata, BW, maka Anda akan menemukan di sini di dalamnya itu ada sampai berapa ya? 1000 Jadi mulai pasal 1 itu membicarakan tentang orang, pasal baru masuk 1999, seingat saya itu, sebentar, saya itu lupa ya. 1993. Jadi terdiri dari 1993 pasal, bayangin. Terdiri dari apa? Buku ke-1 mengatur tentang orang, one person. Yang kedua mengatur tentang benda. Yang ketiga mengatur tentang perikatan, van verbintensen. Yang keempat tentang pembuktian, bewijs en verjaring. Ini dinamakan hukum materi. Bukunya ini. Karena saya kan ngajar ini kan hukum perdata ya. Nah, saya hanya menyinggung bahwa kalau perdata dalam arti sempit itu adalah ansih hukum perdata saja. Kalau arti luas hukum perdata plus hukum dagang. Ya. Nah, modelnya seperti apa? Kaitannya sama apa? Kalau istilah yang dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum, ya, tentang orang, hukum perorangan dan hukum keluarga diatur di mana? Di buku ke-1. Jadi nanti mulai subjek hukum diatur di buku ke-1. Terus kemudian tentang pernikahan, aslinya diatur di buku ke-1. Tentang waris di buku ke-1. Baru kita bicara tentang objeknya, tentang bendanya, harta kekayaannya diatur di buku ke-2 dan buku ke-3. Ya, tentang waris ada juga yang diatur di buku ke-2. Gitu ya. Jadi sistematikanya ada 2 macam. Sistematika menurut BW itu dibagi dalam 4 buku. Sistematika menurut ilmu pengetahuan dibagi dalam 4 kelompok. Ya, perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Yes? Oke ya. Ini Anda baca. Nah ini nih. Ini tak bolak-balik itu ya jadinya akan begitu. Ya. Nah, di dalam sistematika itu, buku ke-1, mulai bab 1 sampai dengan bab 18, pasal 1 sampai 466, itu mengatur tentang orang. Ada nggak yang sudah dihapus? Ada.
Pasal 1, bab 1 ya. Sampai dengan di bab di tentang benda di buku kedua, bab 1 sampai 11, pasal 467 sampai dengan 1232 mengatur tentang benda, tentang perikatan diatur. Ada berapa bab itu? 18 ya, 18 bab di pasal 1233 sampai 1863, dan terakhir tentang pembuktian dan daluarsa diatur sampai dengan bab 7, terus kemudian diaturnya di dalam pasal sampai dengan pasal 1993. Jadi gampangnya bicara ketika nanti bicara ada aturan hukum ya, pasalnya 465 pasti bicara tentang buku ke-1. Pasalnya 12.000 gitu kan, 1.200 gitu. Maka pasti bicara tentang buku kedua. Pasalnya ada di mana? 1.500, maka pasti hampir dipastikan tentang perikatan. Jadi kalau sudah bicara 1338, 1335, 13 di atas 1233, maka kita bicara tentang hukum perikatan. Yes, benar ya? Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Iya, Pak, bisa diterima. Iya, Pak. Pak, bisa diulang, Pak. Maaf, Pak. Yang mana yang harus diulang? Kecepatan, Pak. Kecepatan ya? Iya, Oke. yang percepat. Balik dari sini ya. Sistematikanya. Kita harus tahu dulu, BW itu ada 4 buku. Buku ke-1 coba ikutin semua. Buku ke-1 tentang Orang. buku kedua tentang Benda. buku ketiga tentang Perikatan. tentang Pembuktian Dan dan kadaluarsa. jadi ketika ada pertanyaan bagaimana sistematika BW, maka kita bicara tentang buku ke-1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian. Ya. Kalau ditanya bagaimana sistematika hukum perdata dalam menurut bidang ilmu pengetahuan hukum, kita bicara tentang hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Gitu ya. Terus pasalnya ada berapa? Nah, langsung ke sini. Dari satu buku ke 1 orang, di pasalnya berarti pasal 1 sampai 466. Buku kedua tentang benda, pasal 4, berarti kan sudah 46 sudah disebut nih. Berarti 467 sampai dengan 12. Berapa? 1232, ya toh? Terus habis itu pas di buku ketiga kita bicara tentang 1233 sampai dengan 1863. Habis itu kita bicara tentang 1865 sampai dengan 1993. Gitu ya. Ini Iya, Pak. saya kira nggak perlu ada yang, apakah yang saya bilang tadi, apakah ada yang dihapus? Ada. Berdasarkan apa? SEMA, ya. Surat edaran Mahkamah Agung. Misalnya tentang apa? Tentang 108. Kalau kemarin di buku ke-1, jadi kan ini masih 108, berarti kan diatur di buku ke-1 toh. Bicaranya apa? Bicaranya tentang bahwa istri itu di bawah tidak memiliki cakap hukum tadi yang saya bilang tentang kecakapan hukum. Semua tindakan istri harus persetujuan dari suami. Nah, ini kan menghalangi hak setiap warga negara dianggapnya, ya toh? Nah, betul. Saya menyatakan bahwa istri menjadi cakap hukum karena dia ketentuan pasal 108, ya, 110. Terus kemudian tentang anak luar karir 284. Tentang sewa diatur di mana? Itu yang dihapus tentang 1157. Jadi tentang sewa dulu kan gitu toh. Misalnya tak sewakan nih rumahku, aku mau pakai, orang tak usir aja, bisa begitu. Tetapi karena kita bicara tentang perlindungan, maka 1157 itu menjadi tidak berlaku. Karena apa? Yang menyewakan bukan berarti dapat memutuskan. Bahkan di dalam ketentuan hukum, di dalam norma hukum, bicara sewa jual beli itu tidak menghapuskan sewa menyewa. Gitu non, Mbak, Mas ya. Ya, Pak. Aduh, oke. Saya kira kok itu dulu, nanti tambah berat. Ayo. Ya, Pak. Warming up. Tapi yang penting, yang saya sampaikan
ke Anda semua, ya kan? Anda semua harus semangat. Masuk kalah. Aku sering semangat, kalian enggak semangat kan repot. Nah, buat saya, kalau Iyalah. kalian itu semangat, hampir dipastikan saya akan ikut semangat. Lebih semangat artinya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Dan- semangat. Dan saya dalam hal ini tidak dalam konteks yang paling utama ya. Dalam hal ini konteksnya ya. Dalam konteksnya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu dan saya berharap apa yang saya tahu, ilmu pengetahuan yang saya miliki ini bermanfaat buat kalian sampai kapanpun. Iya. Karena apa? Hukum itu selalu berada di dalam rangkaian kehidupan kita. Artinya kalau Anda nanti bekerjanya ternyata tidak di bidang hukum, apakah bermanfaat ilmu hukumnya? Hampir saya pastikan sangat bermanfaat. Iya, Yes, Pak. paham Terima ya? kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Semangat terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di minggu ini saya nggak kosong ya, artinya walaupun kemarin hari Senin libur, tapi saya sudah men-switch untuk kegiatan, karena memang tanggal merah ya, kegiatan Iya, perkuliahan Pak. kita di hari ini. Kalian semangat, saya senang, dan saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi pengetahuan, ilmu pengetahuan buat Amin. kalian semua yang Amin. Terima Amin. kasih, sampai Pak. kapanpun kalian Amin. bisa Amin. memanfaatkannya. Saya kira mungkin begitu untuk pertemuan kali ini. Terima Oke, kasih. Pak. Siap, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah, warida walinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.